doing wrong? Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. Jakarta bersepeda bisa. You know we won't remember a thing. Ya pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam Inspirasi Pagi, dan Marsha mengingatkan kepada Anda bahwa ada 2 buah buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna pemirsa. Yang pertama berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, dan yang kedua berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh. Nah, dan insya Allah buku-buku ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda dan keluarga Anda, khususnya bagaimana sih dalam menjalani kehidupan ini tentunya tanpa tadi rasa kedengkian ya Pak ya, tanpa rasa sombong dan tidak mengkafling-kafling tentunya ya. Iya, tidak mengkafling kerajaan Allah. Iya, subhanallah. Tadi penjabaran yang sangat luar biasa tentunya. Nah, berlanjut lagi mungkin dengan Ibu ya, mengenai akhirnya datang ke terapi kolbu ini, rekomendasi dari siapa? Apa Ibu menyaksikan acara ini di TV atau bagaimana ini? Saya melihat di TV. Itu pun saya juga nggak langsung datang gitu biasanya. Nggak langsung datang, saya nyimak ada beberapa kali beliau tayangan itu, baru saya besoknya datang. Gitu. Nah, apa membuat Ibu yakin untuk datang ke Pak Ustadz Sony? Kekuatan doa, Mbak. Kekuatan doa ya? Karena Bapak kan udah bilang ada 2, medis sama kekuatan doa. Nah, itu saya mungkin benar kekuatan doa. Iya, karena sudah 11 tahun ya Ibu kurang lebih ya menjalani ibaratnya medis juga, lalu sudah ke pengobatan manapun ya? Iya, sudah. Dengan menggunakan teknik apapun juga ya? Sampai yang denging itu kan saya sampai yang masuk terapinya itu yang masuk kayak kapal selam dulu Mbak. Nah, sampai sudah melakukan hal-hal tersebut juga ya Ibu. Tapi enggak, ini juga tidak ada pengaruh dan efeknya. Nah, pada saat Ibu datang itu total terapi yang sudah Ibu jalani berapa kali Ibu? Baru 4 kali. Baru 4 kali. Iya. Apa yang dirasakan Ibu perubahannya mungkin pada saat terapi keberapa? Pertama saya berubahnya di emah saya Mbak. Jadi rasa cemas saya mulai tenang, mulai ayem, mulai saya bisa bersabar. Itu udah dari pertama saya ketemu beliau, itu saya sudah makin tenang ya Ibu ya rasanya ya. Karena tadinya karena pengaruh tadi jadinya was-was gitu ya, gelisah terus kan sampai vertigo saya Mbak. Saya vertigo aja opname seminggu. Itu kan tambah obat lagi Mbak. Benar-benar. Jadi udah deh makin banyak penyakit ya, udah macam-macam. Nah, untung ginjal saya masih aman ya, alhamdulillah ya Ibu dia sih masih aman. Nah, Ibu waktu menjalani terapi ini, Ibu masih mengkonsumsi obat-obatan atau enggak? Stop begitu saja ya? Udah stop, saya herbal juga enggak. Udah enggak, saya minum sudah di stop sama sekali ya? Sudah stop, jadi hanya dari Pak Ustadz aja. Mungkin pada saat terapi yang keberapa Ibu merasakan mungkin sudah ngerasa 70%, 80%? Kalau 80% tuh terapi ketiga saya udah 80%. Soalnya saya Mbak, tadinya saya sujud aja ininya narik kan, sakit kan. Iya, karena punggungnya terus saya pakai celana, pakai celana dia pun saya sakit Mbak. Kadang-kadang jadi harus lama ya? Iya, enggak, saya duduk dulu baru gini Mbak. Gitu. Jadi penuh dengan penderitaan ya, padahal melakukan satu aktivitas saja ya. Nah, itu pemirsa, apabila Anda di rumah nih mengalami penderitaan yang sama mungkin ya dengan Ibu Ati di sini, insya Allah ini merupakan petunjuk bagi Anda di rumah yang menyaksikan acara ini pagi hari ini. Silakan langsung saja datang ke terapi kalbu ya, dengan alamat nih di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Nah, Pak Ustadz Sony, mungkin berkaitan dengan penyakit yang diderita oleh Ibu Ati ini kan sudah menjalar kemana-mana ya, ibaratnya tadinya hanya dirasakan di bagian pinggul saja nih, tapi tiba-tiba bisa vertigo juga, semuanya terasa semakin parah gitu. Nah, apakah sebenarnya yang menjadi sumber dari penyakit dari Ibu Ati ini dan bagaimana penanganannya? Iya, begini ya, kembali kepada tema kita pada pagi hari ini, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apapun itu, baik itu penyakit, baik itu apapun itu kan datangnya dari Allah, karena Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi ini. Jadi apa yang terjadi pada pasien, seluruh pasien termasuk Ibu Ati, kita perlakukan sama, bahwa ini pasti kehendak Allah. Beliau datang, beliau sakit, itu semua kehendak Allah. Maka kita bermohon kepada Allah. Nah, pada saat kita lakukan permohonan kepada Allah, kita coba lihat deteksi energinya, kita lihat di daerah kepala, di daerah dada tengahnya ya.
Terus Tadi juga ada mah di, juga ya? di lumbal ya, di tulang ekor ke atas ini, di daerah lumbal juga ada energi yang kurang nyaman di sana. Ya, kita bermohon kepada Allah, Rob, ya kan? Ini semua karena ketentuan takdirmu. Ya. Berikanlah kesembuhan. Nah, ternyata diberi kesembuhan. Sehingga beliau bisa memberikan kesaksian bagi kita semua. Nah, inilah kenapa pada pagi hari ini para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kita sengaja mengambil tema innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, ya mungkin agar supaya apa ya, kita ini sebagai manusia yang masih hidup nih, setiap kali kita mendengar ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, kita introspeksi diri kali ya. Mungkin itu kali maksud daripada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, agar supaya kita introspeksi diri bahwa tidak ada satupun kejadian di alam jagat raya ini tanpa seizin Allah, bahwa ini semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ternyata pemahaman seperti ini pada saat kita praktekkan dalam rangka kita mensikapi kondisi para pasien, subhanallah, luar biasa sekali. Ya, bahwa ternyata memang betul tiada daya dan kekuatan selain daripada kekuatan Allah, bahwa ini semua memang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan inilah bukti satu lagi bahwa ternyata pada saat kita sikapi seperti itu dan kita bermohon kepada Allah, subhanallah, luar biasa. Subhanallah. Begitu banyak Besar. kesaksian pasien yang hadir untuk memberikan kesaksian seperti ini. Iya, Saya Pak pikir Ustadz Sony, mungkin yang ingin Marsha tanyakan adalah bagaimana ya upaya kita untuk dapat menemukan titik balik, mungkin merasakan bahwa memang ini semua milik Allah, dan bagaimana, apakah bisa diaplikasikan mungkin hanya dalam sholat, atau bagaimana cara dan upaya kita agar mendapatkan hal tersebut sehingga semuanya dapat terbuka gitu pikirannya. Iya, memang kembali lagi begini ya, kalau kita sendiri dalam hidup ini, kalau kita masih mengkafling-kafling kekayaan Allah atau kerajaan Allah tadi, itu sama saja kita menjalankan ayat kursinya separuh-separuh. Setengah hati gitu ya Pak Ya, Ustadz setengah-setengah ya? gitu, separuh-separuh. Jadi ibaratnya pada saat kita mengucap ayat kursi itu sambil dalam hati, kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi tidak termasuk si A, tidak termasuk si B, kan begitu, dikafling-kafling. Nah, ini sebenarnya kenapa terjadi pengkaflingan seperti ini, ternyata semua dimotori oleh ego. Ya, kalau kita dalam hidup ini kita rajin melakukan koreksi hati dari kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong dan semuanya itu, insya Allah akan memudahkan kita untuk mau menerima kerajaan Allah yang beraneka ragam tadi. Secara 100% tentunya Pak Ustadz Sony. Ya, secara 100% dan lebih bisa memahami ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi. Baik, subhanallah. Terjawab sudah pertanyaan Marsha, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Batu bara dikuasain asing, gas dikuasain asing. Lah, itu kan udah nggak asing lagi. Sudah nggak asing dia. Udah nggak asing lagi. Sudah pada tahu. Udah pada tahu kenapa nanya mas. Tapi juga bisa hati-hati konversi minyak gas. Kalau gasnya terlalu kenceng bisa menyebabkan kecelakaan. Maksudnya? Tetangga saya, Iya. gasnya kenceng. Itu gas motor itu Pak. Minyak kelapa, Dari kelapa. minyak tawon, Dari tawon. minyak angin. Harusnya dari angin. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Ya. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih.
akhir 10 tahun padi di US itu ngebum bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma beri abstrak. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Tadi nggak muncul lagu yang itu. Oh iya. Itu nggak ada hubungannya sama. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Baru kali ini gue ngeliat Patra gemeteran. Ganas Koste. Silmi, ini kan masjid nih ya, saya ingin Islam tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang udkhulu masuklah. Senyum Quran, kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum. Sebagai dai muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya ya, novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam kena macet sampai jam 9 udah capek nggak keburu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Ya pemirsa, kembali kami membuka line telepon di 0215155111 dan bagi Anda yang ingin datang langsung tentunya ke terapi kalbu, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 021-4500513 dan langsung saja nih mungkin dengan Ibu tadi sempat sharing sedikit ya pada saat break bahwa Ibu membaca 2 buah buku ini ya Ibu. Nanti mungkin kita akan share namun kita buka line telepon terlebih dahulu karena takutnya menunggu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Ibu dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu dari Padang. Ibu siapa, maaf? Ibu Dita. Oh, Ibu Dita di Jepara ya. Silakan Ibu, apa keluhannya? Silakan share langsung dengan Pak Ustadz Sony di sini, Ibu. Selamat pagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Kami mau menanyakan ini, Ustaz, tentang autoimun lupus. Kenapa, Ibu? Tentang autoimun lupus. Kurang terdengar dengan kami di sini, Ibu. Dengan autoimun lupus. Lupus. Oh, lupus, penyakit lupus. Iya, lupus. Ya. Oke. Sudah berobat medis, tapi tidak ada perubahan gitu, Ustaz. Baik. Nah, ini sudah berapa lama? Ini Ibu sendiri yang menderita penyakit lupus? Oh, iya, baik. Iya. Berapa lama Ibu rasakan, Ibu? Sudah ada 1 tahun inilah yang ininya ya, Ustaz. Oh, 1 tahun ya. Jadi berapa lama biasa ditanganin sama Ustadz karena kita dari daerah menyangkut dana ke Jakarta gitu kan, mungkin di Jakarta dan gimana waktu itu, ya, Ustaz? Ibu ya, waktu gimana penyembuhannya, apa dapat teratasi Ustadz? Baik, Ibu untuk gejala-gejala yang Ibu rasakan sekarang bagaimana, Ibu? Mungkin bisa di-share. Ini nyeri sendi berlebihan, lambung, kaki bengkak, badan bengkak. Semua bengkak ya. Bengkak gitulah, Ustaz. Baik, kurang lebih sudah cukup Pak Ustadz Sony. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu sudah menghubungi kami ya, Ibu ya. Insya Allah dapat mendapatkan solusi dari inspirasi pagi-pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Begini, dalam kasus lupus, memang penyakit ini agak sedikit langkah ya, Bu ya. Ini dikenalnya biasanya lupus ini dengan penyakit yang dikenal dengan penyakit 1000 wajah.
Jadi kenapa dia disebut penyakit 1000 wajah? Karena dia akan menyerang bagian-bagian organ tubuh kita yang lemah. Dan biasanya pada penderita lupus itu yang pertama yang diserang adalah ginjal. Ya, ginjal. Biasanya yang diserang adalah ginjal. Dan biasanya pada tahap-tahap tertentu karena ginjal yang diserang, maka mulai muncul gejala-gejala mual, sesak nafas. Ya. Nah, kami biasanya dalam kasus lupus yang pertama kami perkuat itu adalah ginjalnya tadi. Ginjalnya. Kita perkuat dulu di daerah ginjal. Kenapa? Karena kalau sudah ginjalnya diserang, dia akan lari ke lever, lari ke jantung. Karena itu di ginjalnya yang kita perkuat. Nah, syukur alhamdulillah Bu, begini. Memang untuk saat ini penyakit lupus ini belum ditemukan obatnya. Tapi saya yakin suatu hari nanti pasti akan ditemukan obatnya. Namun untuk saat ini belum. Ya, karena ada beberapa waktu yang lalu kami kedatangan pasien lupus juga. Kebetulan beliau adalah seorang karyawan di satu rumah sakit besar di negara Paman Sam di Amerika. Ya, beliau adalah asisten dari profesor di sana, terkena sakit lupus. Ya, dan memang belum ditemukan di Amerika juga belum ditemukan ini obatnya. Nah, kebetulan pada waktu beliau berkunjung ke Indonesia, nah beliau berobat. Nah, syukur alhamdulillah diijabah oleh Allah. Nah, inilah makanya saya katakan berulang-ulang di stasiun televisi bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, ada dua yang kita bisa gunakan di dalam rangka kita mengalami suatu cobaan yang berat seperti lupus tadi, atau cancer, atau gagal ginjal, yaitu gunakan dua. Yang pertama, gunakan logika manusia. Nah, logika manusia ini macam-macam. Bisa dengan cara medis, bisa dengan cara herbal, bisa dengan cara tusuk jarum, bisa dengan cara dibekam, macam-macam. Itu menurut saya logika manusia. Kenapa saya katakan logika manusia? Karena barangnya kelihatan. Kalau pakai obat atau pakai jamu terukur dengan angka bisa dibuktikan. Jadi logika manusia. Nah, tapi jangan lupa dalam rangka memenuhi maha pengasih, maha penyayangnya, Allah masih memberikan yang disebut logika ilahi. Ya, logika ilahi ini yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, gunakan dua-duanya ini. Ya, kekuatan doa ini gampang saja kok, Ibu dan juga para pemirsa. Yang penting kita ini dalam hidup, kita rajin membersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran hati. Kalau ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ada cemburu, ada serakah, bersihkan aja itu. Kalau insya Allah kita terus lakukan perang melawan kotoran-kotoran hati, doa kita cepet kok diijabah. Nggak perlu pakai perantara Sony, nggak perlu pakai perantara kiai, nggak perlu pakai perantara ustadz. Langsung direct saja minta. Yang penting bersihkan hati kita. Ini dengan tegas Allah katakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad, aku ini sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Di mana lagi yang lebih dekat dari urat leher kalau bukan di hati? Ini yang Allah katakan juga, bukan di dalam kitab suci. Kalau segumpal daging atau hati ini baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Kalau hati kita baik, insya Allah lupus kita juga akan baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi Ibu. Dan kalau memang Ibu, menurut Ibu bahwa pertemuan ini adalah merupakan suatu suatu takdir Allah, ya silahkan datang ke terapi kolbu ya. Siapa tahu ini merupakan petunjuk, saya pikir demikian. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Sony atas jawabannya, dan terima kasih untuk Ibu sudah menghubungi kami di sini. Dan kami akan lanjutkan lagi. Tadi pertanyaan Marsha belum dijawab ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik. Kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Akhir 10 tahun di US itu ngebum bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma memberi abstrak. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Haji Roma Irama itu yang mempopulerkan santet. Kok bisa ada begitu? Lagunya itu Siapa? Yuk kita santet agar saraf tidak tegang. Inilah Nabi Adam, seumur itu nggak pernah ribut dengan mertua. Itu panutan Nabi Adam. Karena kalau dalam rumah tangga tidak ada yang keras,
itu mendingan jangan berumah tangga. Kalau begitu berobat. Pikiran Anda jangan kotor dulu lah gitu. Awalnya dulu segenggam emas kopi nang aku. Kita itu kalau punya masalah jangan dituangkan di sini. Anda punya masalah, datang ke Pegadaian, pasti diatasi tanpa masalah. Itu masalahnya Pegadaian udah pindah, saya bingung. Rumah gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Sebelum detail ceritanya langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu.